Halo Pengunjung Subuh, kita kembali lagi untuk di materi masih gerak harmonis sederhana. Tapi di video ini kita akan membahas sebuah penyelesaian soal untuk gerak harmonis sederhana pada pegas gitu ya. Oke, bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya untuk video ini atau untuk channel saya gitu ya, dan juga like boleh, share boleh. Oke, kita lanjut. Di contoh soal, di sini kita baca sebuah pegas memiliki tetapan. Nah, ini adalah apa yang tadi kalau tetapan ke pegas, K-nya, nilai K-nya. Ya, nilai dari konstanta pegas itu K. Berapakah massa benda yang digantung? Nah, ini ditanyakan apa? Massa benda yang digantung berapa? Supaya periodenya 1 detik. Ini nilai T-nya sebesar 1 detik ya, ketika G-nya 9,8 dan P-nya, P kuadratnya sama dengan 9,8 juga gitu ya. Oke, bagaimana penyelesaian dari sebuah persoalan ini? Kita lihat dulu. Ini pegas, berarti ini adalah prosesnya atau pada permasalahan adalah GAHS pada pegas gitu ya. Pada pegas. Oke, apa saja yang diketahui? Ada K, ada T, ada M. Untuk mencari M, ini periode. Yang diketahui itu periode ketika berapa M-nya ketika periodenya 1 detik. Dapat kita tulis bahwa nilai persamaannya T gitu kan. Periodenya adalah 2pi apa? Akar M per K. Ini harus ingat ya untuk periode dan frekuensi di pegas dan pendulum gitu ya. Kalau kita di SMA pegas dan pendulum saja. Ini adalah persamaan periodenya gitu ya. Lalu untuk penyelesaiannya bagaimana gitu? Kita masukkan saja, simpel saja. Sudah ketahui K-nya 8 gitu ya. K-nya 8, M-nya berapa? Ini T-nya 1 detik, G-nya 9,8. Nah, kita lihat di sini ada G. Apa kita masukkan? Tidak gitu ya. Tidak kita perlu masukkan di sini. Lagi-lagi periode dan frekuensi di pegas ya, itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, berbeda dengan pendulum gitu ya. Nanti di pendulum bisa dilihat di videonya. Oke, di sini T sama dengan 1 detik gitu ya. Kita tulis saja T-nya adalah bernilai 1 detik atau bernilai 1 detik, tulis 2pi. M-nya berapa gitu? M-nya ditanyakan akar dari M nilai K-nya per 8. Kita amati dulu, sudah dalam satuan SI, Newton, meter, sekon gitu ya. Berarti M-nya adalah kilogram nanti. Dalam SI ya, dalam satuan internasional. Nah, ini gimana cara menghilangkan akarnya gitu ya. Cara menghilangkan akarnya, caranya ini kan kali ya. Caranya dikali dengan kuadrat gitu ya, dikali dengan kuadrat gitu ya. Atau sisi sini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Jadi berubah, ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Sehingga berubah, ini 1 kuadrat sama dengan 2pi dikuadratkan gitu ya. Ini akar M per 8 dikuadratkan gitu. Jadi sama dengan 1. Ini 4pi dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat. Ingat, jangan sampai salah ya menguadratannya. Dikali akar dikuadratkan, hilang ya. Ini pangkat setengah dikali 2 berarti 2 per 2, 1 berarti 8. Tinggal M per 8 gitu ya. Iya. Berarti nilainya adalah berapa gitu. Kita dibagi M semuanya ya. Ya dibagi M semua gitu. Berarti ini kita bagi M semua, atau gini saja kita langsung masukkan, atau bagaimana untuk lebih mudahnya penjelasannya. Kalau kita bagi M semua, beribet gak ya? Oke, seperempat. Dikali 8 semua mungkin ya. Tidak usah, kita langsung. Ini sama dengan ini kan 4pi gitu ya. 4pi kuadrat M per 8 supaya tidak bingung. Nah, kita lihat M-nya gitu ya. M-nya bagaimana gitu ya. Per 1, ini kan per 1 ya. Per 1. 1 per 1. Ini saya buat sederhana ya. 4pi kuadrat M per 8. Ini satunya muncul kan dengan 1. 1 per 1 sama 1 gitu ya. Ini kali silang. 4pi kuadrat kali M gitu ya. Ini 8 gitu ya. Oke, ini berarti M sama dengan 8 per 4 pi kuadrat gitu ya, dibagi 4pi semua ya.
atau sisinya. Oke. Jadi M-nya sama dengan, kita masukkan pi kuadratnya berapa? Ini 8, ini 4, pi kuadratnya itu 9,8 gitu ya. 9,8. Jadi M-nya sama dengan, gimana ini? Kita coret dulu aja. Untuk 8 dan 4-nya ini dapat berapa? Dapat 2. Berarti sisanya adalah 2/9,8, ya kan? Waduh, ini harus pakai kalkulator gitu ya. Oke, saya tunggu bentar ya, saya pakai kalkulator. Oke, hasilnya adalah 0,2 kilogram. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lihat, kita soal berikutnya. Sebuah pegas dengan panjang 20 cm, kita anggap ini panjang awal gitu ya. Pakai warna merah saja. Ini X0 gitu ya, kita anggap panjangnya 20 cm. Oke. Digantung vertikal gitu. Kemudian 20 cm, kemudian ujung pegas diberi beban gitu ya. Beban ini adalah dalam bentuk gram, berarti artinya beban ini adalah masih dalam bentuk apa? Masih dalam bentuk massa. Kita lihat kan masih gram gitu ya. Kalau bebannya dalam bentuk Newton, berarti itulah adalah W gitu ya. Masih ingat W ya, bukan omega, W. Ini M. Sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Berarti ini apa ini? Kalau panjangnya bertambah, berarti ini adalah pertambahan panjang. Kalau pertambahan panjang, berarti apa? Oh, berarti ini digantung vertikal. Berarti Y nih ya, bukan X ya. Vertikal. Kita gambar saja ya, lebih mudah ya. Ada sebuah pegas ini ya. Saya gambar saja, ini ada sebuah pegas gitu ya. Ketika panjangnya 20 cm, kemudian ujung pegas diberi beban. Awalnya begini, 1, 2, 3. 1, 2 aja lah ya, nggak usah panjang-panjang. Ini digantung begini, panjangnya 20 cm. Berarti panjang 20 cm itu awal aja ini, awalnya begini. Kalau kita ukur panjang dari sini ke sini boleh. Ini Y0-nya. Ketika diberi beban gitu ya, 1, 2 gitu. Ketika diberi beban dengan massa M gitu ya, panjangnya bertambah gitu loh. Panjang ini kita lihat dari sini. Waduh, saya sedikit sulit ini ternyata, terlalu dekat banget ini. Ini adalah delta Y-nya gitu. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya bernilai 10 cm gitu. Ini ada konstanta ya, konstanta pasti punya konstanta gitu. Ini pegasnya digantung. Kemudian pegas ditarik 5 cm. Artinya apa? Dia ditarik 5 cm. Ini di titik setimbang. Tadi ya masih ingat ya? Ini berada di titik setimbang. Ketika diberikan beban awal itu adalah di titik setimbang. Ini titik setimbangnya. Ya kan? Iya. Lalu ditarik. Pegas itu ditarik. Ini akan lebih mudah kalau fisika itu digambar gitu ya. 1, 2. Nah, dia ditarik ini. Ditarik itu kan, ini massa M. Dari keadaan awal ini, kan ini dari tengah saya ngambil ya. Kalau dari tengah, dari tengah. Kalau dari ujung. Seharusnya ini tadi dari ujung gitu ya. Nah, kita kan dari ini ya, dari sini tadi ya. Nah, ini bertambah menjadi Y-nya berapa? Delta Y lagi nih ya. 5 cm gitu. Ditarik ke bawah, dilepas hingga bergetar harmonis sederhana. Artinya apa? Ini adalah amplitudenya. Masih ingat ya? Ini amplitudenya. Tarikan awal tuh amplitudo. Bergetar harmonis jika gravitasinya 6, gravitasinya ini gravitasi ya. Ini gravitasi itu frekuensi. Oh, frekuensi ini nggak mungkin pakai gravitasi kita, karena ini masih dalam pegas gitu ya. Oke. Tentukan frekuensi gerakan udara. Nah, frekuensi itu gimana sih? Frekuensi itu 1/2 pi akar dari apa tadi? Masih ingat gak? Ayo. Frekuensi tadi akar dari K per M apa M per K? Jangan kebalik. Nah, kalau periode M per K. Kalau frekuensi K per M gitu. Kebalikannya. Ini 1/2 pi, berarti ini kebalik K per M. Ingat gitu ya. Lalu bagaimana gitu? Ini adalah frekuensi bersama frekuensinya. Oke. Ya. Lalu bagaimana cara pengerjaannya gitu? K per M. Oke. Begini, di awal ini kita ketahui bahwa nilai gaya pemulihnya gitu ya. Nilai F sama dengan M kali A ya. Tadi awal itu kan begitu.
Nah, F itu adalah gaya beratnya, bukan. Dipengaruhi gaya berat. Ketika di gaya berat, kita mulai sederhana. Oke. Oh, ini hukum Hooke dulu kita hukum Hooke dulu sini, hukum Hooke dan hukum Newton dulu ya. Ini agak sedikit ya, maaf agak sebentar. Hukum Hooke dan hukum Newton, ini sigma F. Nah, hukum Hooke-nya di sini. Ini hukum gitu. Sebentar. Oh, ini hanya hukum Hooke saja, maaf. Ini hukum Hooke saja, berarti F sama dengan K delta Y. Atau saya tulis dulu pas waktu di keadaan pertama ini ya. Kita fokus ke sini dulu. Untuk mencari apa? Nah, nilai K-nya ini kita kan nggak tahu nih nilai K-nya. Saya agak sedikit lama ini. Nilai K-nya dari mana kita nggak tahu. M-nya sudah ada kan? Sudah. Jadi K ini dicari dari hukum Hooke dulu gitu ya, maksud saya. Berarti ini saya tulis lagi F K kali delta Y gitu ya. Oke. F-nya berapa? F-nya ini saat waktu dia diberikan beban saringan kari. Kita fokus yang di lingkaran ini. Ketika diberikan beban gitu ya. Ketika diberikan beban, nilai yang membuat dia turun itu apa gitu ya? Gayanya saat di sini ada gaya apa? Ini kalau sini kan kita tarik, ini kan enggak. Nah, gitu itu satu timbang ini ternyata di sini ada W gitu ya, gaya berat gitu ya. Nah, ternyata G-nya dimasukkan ke W sini. Ini ada W, gaya berat gitu ya. K delta Y. Sehingga W-nya itu adalah M kali G, benar nggak? Ya, M kali G, masih ingat. Ini ada K kali delta Y. Nah, K-nya itu dari sini nyarinya. Gitu. Sehingga K sama dengan ini dibagi delta Y semua gitu kan. M kali Y per delta Y gitu. Kita masukkan. M-nya berapa? Masanya itu 200 gram. Oh, kita belum dirubah dalam satuan SI ya. Ini adalah meter per sekon. Satuan SI ini nggak harus dirubah menjadi satuan SI. 200 masanya 200 gram. Itu sama dengan 0,2 kg ya. Oke. Lalu ada apa lagi? Panjang awalnya 20. Nggak perlu kita panjang awal ya. Kita yang butuh delta Y-nya ini. Delta Y-nya berapa? 10 cm gitu ya. Sama dengan 0, berapa ini? 0,1 ya, 0,1 meter. Apalagi sudah kita masukkan kalau gitu. Ini 0,2 kali gravitasinya berapa? 10. Kita pakai angka yang mudah, ini 10. Delta Y berapa? Delta Y-nya adalah 0,1 gitu. Sehingga didapatkan nilai K-nya berapa? K-nya adalah 10 20 ya, 0,2 benar ya, 0,2 benar ya, benar. 0,2 iya benar 20. 0,2 kali 10 kan 2 dibagi, ini sama aja gini, 2 dibagi 1/10 gitu kan, kita naik ini jadi 2/1 dikali 10 gitu ya, sama dengan 20 Newton per meter gitu caranya. Oke, lalu kita fokus ke sini frekuensinya, sehingga frekuensinya sama dengan 1/2pi gitu ya. K-nya dapat kita 20 ya. Masanya berapa? 0,2 gitu. Oke, ini sama dengan 1/2pi sama dengan ini berapa ini? 2-nya bisa dicoret gitu ya, menjadi ini 10, ini naik 10-nya 100. Kok sama dengan sih? Akar dari 100 gitu. Nah, jadi nilainya ini 10 ya, 10/2pi sama dengan dicoret. Ya kan, dicoret ya. Dicoret ini sama ini. Berapa dapatnya? Dapatnya 5 di sini. Ini dapat 5 sehingga nilainya adalah 5/pi. Sampai di sini boleh. Kalau mau mencari nilai pi-nya kita masukkan pi-nya berapa? P-nya itu 3,14 ya kan, 3,14. Jadi kita masukkan saja tuh. 5 dibagi 3,14. Ada pakai kalkulator lagi ya, sebentar ya, saya pakai kalkulator bentar. Ya, nilainya ada 1,54 Hz. Sebenarnya hasilnya sampai sini saja sudah benar ya. Kalau misalkan untuk tidak pakai pi ya kita masukkan pi-nya 3,14 itu sekian. Oke, nomor 2 ini kita sudah bisa selesaikan. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Ya, kita kembali lagi ke soal berikutnya dari GHS pada Pegas. Masih dalam Pegas, kita lihat di sini Pegas ya. Oke, sebuah mobil balap yang memiliki berat. Nah, ini berat nih. Ini W-nya ini ya. Ini adalah W dari mobil itu ya, W mobil. Dipotong oleh 4 buah pegas. Setiap pegas memiliki tetapan. Oh, ditopang ini maksudnya ya. Ditopang. Ini maksudnya adalah ditopang, nggak dipotong, maksudnya dipotong ya. Ditopang. Oke. Dipotong oleh 4 buah pegas. 4 buah itu memiliki tetapan. Oke, kita gambar ini ya sepertinya. Kalau kita nggak gambar, kita akan nggak bisa mencermatinya. Ini ada sebuah mobil gitu ya, ditopang oleh 4 pegas. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini ada pegas 1. Ini ada pegas lagi 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau mobil kan bawahnya itu ada apa namanya itu, ada per gitu ya, maksudnya ada sok gitu ya. Ini soknya maksudnya gitu. Mungkin ya karena mobil itu kan banyak 4. Ada 4 pegas. Berarti susunan ini. Nah, ini adalah susunan pegas. Oke, pegas disusun apa? Disusun secara apa? Kalau ini penopangnya begini nih. Ini adalah yang tetap gitu ya. Ini beban, ini W-nya gitu ya. Berarti ini disusun secara paralel. Gitu. Oke, simak lagi di materi pegas, susunan pegas, seri dan paralel ya. Bagaimana materinya dan bagaimana penyelesaiannya nanti bisa dilihat di videonya. Oke, pegas disusun secara paralel. Nah, pegas disusun secara paralel. Artinya ini ada masing-masing K. Gitu ya. K-nya ini bernilai ini gitu. Ini adalah K-nya. Masing-masing K. K-nya sama semua. 7 kali 10 pangkat. Apa ini maksudnya ini? Pangkat mungkin apa pangkat 1 ini maksudnya pangkat ini seharusnya ini ya. Bingung juga saya ini. Ini pangkat gini nih. Oke, pangkat 1 gitu ya. Ini soalnya saya ambil agak sedikit salah ini ya. Harusnya bentuk seperti itu ya. Newton per meter. Nah, berat pembalap. Waduh, ini ada pertambahan berat ini ya. WB. Ternyata di sini ada seorang pembalap ini. Ada W mobil gitu ya, W mobil. Ini ada W orang gitu. Jadi bebannya itu, W-nya itu, W total yang dipasok itu adalah WM ditambah W orang itu. Berapa nilainya gitu? Nilainya 16.000 ya. 16.000 ditambah 800 gitu sama dengan berapa? 16.800 Newton. Ini totalnya gitu ya. Berapakah frekuensi getaran mobil pegas tersebut? Berapakah waktu yang diperlukan pegas untuk bergetar sebanyak 3 kali? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama frekuensi. Kita tahu bahwa frekuensi dalam sebuah pegas kemarin itu 1/2 pi apa? K per M. Ya, jangan lupa ya. Oke. Maaf, suara saya agak begini. Oke, kita kembali lagi. Ini frekuensinya begini. Lalu berapa waktu diperlukan pegas untuk bergetar sebanyak? Oke. Ya. 3 kali berapa? Oke, ini dulu aja, kita fokus yang pertama ya. Nanti yang kedua. Nah, ini dari sini kita tahu, kita harus melihat dulu K dari penggantinya, ya kan? K ini kan ada 4 gitu ya. Kalau susunan paralel gitu ya, kita tulis di sini ya. Kalau susunan paralel, konstanta pegas itu, atau kita singkat konstanta pengganti paralelnya itu Kp, itu sama dengan K1 ditambah K2, ini persamaannya ya, ditambah dan seterusnya sampai K di N. Sehingga ini adalah 4, berarti 4 kali gitu ya, ditambah, atau 4 kali dari 7 kali 10 pangkat 1 gitu. Ya kan? Iya. Ini sama dengan 28 kali 10 pangkat 1 atau 280 Newton per meter. Ini yang dimasukkan ke dalam sini. Nah gitu.
Nah, masanya berapa ya saya tanyakan. Nah, ini kan berat, ya kan? Berat apa namanya? Berat beban. Iya kan? Berarti kan W-nya. Nah, ini kan W, ini M ini sana. Dari sini gitu ya. Nilai W itu sama dengan M kali G. Gitu. Kita udah tahu ini nilai K-nya, Kp-nya. Ini kita masukkan ini nilai untuk nyari nilai M-nya gitu ya. Dari sini M sama dengan W per G gitu ya. M per G. Nah, sehingga nilai M-nya adalah berapa? 16.800 per 10 gitu ya, gravitasi ya. Kita ambil yang angka mudah saja. Ini tinggal kita cor gitu ya, atau kita coret, bukan cor ya. Sama dengan 1680 kg. Nah, ini masanya. Masa sudah ketemu nih masanya. Sehingga masanya adalah 1680 kg. Ini K-nya, ini adalah masanya. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam persamaan frekuensi ini. Sama dengan 1/2pi akar dari K-nya itu 280 per 1680. Nah, aduh, angkanya besar sekali ini. Iya kan? Iya. Sama dengan pakai kalkulator nih. Sebentar ya, saya pakai kalkulator sebentar. Ya, kita coba hitung ya. Ini 1/2pi kita masukkan 3 kali 3 2 ya, 2 kali 3,14 gitu ya. Lalu akar dari ini coret ya, dicor saja. Ini sama ini 28 dibagi 168 itu tadi 0,167 itu. Lalu kita masukkan ini 1/6,28 dikali akar ini adalah 0,409 gitu ya. Jadi nilainya 0,409 dibagi 6,28 sama dengan 0,065 Hz. Nah, ini adalah frekuensi dari persoalan ini. Lalu ini yang A ya. Yang A. Lalu yang B bagaimana? Berapakah waktu yang diperlukan pegas tersebut untuk bergetar sebanyak 3 kali gitu. Waktu yang diperlukan. Nah, dari sini sebenarnya bisa. Ini kan frekuensi nih. Kita tahu bahwa nilai frekuensi itu adalah banyak getaran N dibagi T waktunya. Ini banyak getaran. Banyak getaran atau banyak gelombang gitu. Ini adalah waktu. Nah, getaran ini banyak waktunya. Berapakah waktunya gitu? Berapakah waktunya? Kita tahu frekuensinya, getarannya berapa kali? 3 kali. Berarti waktunya berapa? Sehingga T itu sama dengan N per F. Benar ya? Benar. Nah, kita tulis sama dengan baik getarannya 3 kali dibagi frekuensinya berapa? 0,065 sama dengan waktunya adalah 46,15 gitu ya. Ini waktu yang dibutuhkan sangat lama sekali ya. Iya. Oke. Cukup sekian dari persoalan penyelesaian dari gerak harmonis udara pada pegas. Untuk tambahan soal bisa di kolom komentar atau permasalahan apa gitu di kolom komentar, nanti saya akan coba pecahkan dan akan saya buat video. Oke, berikut terima kasih sudah menyaksikan di keterangan udara pada pegas. Nanti kita akan lanjut di persamaan gerak harmonis udara pada pendulum. Sekian video saya, terima kasih.